yaitu dari unit 4 Subdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan kasus penipuan penggelapan. Kemudian di mana juga kita juntuhkan kepada Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering. Jadi kami ceritakan kronologis perkaranya berdasarkan laporan polisi yang kita terima pada akhir tahun 2023 yang lalu, bahwa di mana ada salah satu korban melalui kuasa hukumnya yang telah melaporkan perkara kepada Unit 4 Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan kasus penipuan penggelapan. Untuk kronologisnya dapat kami sampaikan bahwa si tersangka dan juga si korban ini merupakan warga negara India. Kemudian setelah karena mungkin merasa sama-sama di Indonesia, setelah kenal sekian lama, si tersangka ini menawarkan kepada si korban untuk ikut dalam investasi ataupun trading forex emas. Dan kemudian dijanjikan oleh si tersangka bahwa nantinya melalui investasi trading forex emas ini, si korban akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya, yaitu sebanyak 5% dari modal yang telah disiapkan oleh si korban. Dan kemudian nanti setelah jangka waktu 1 tahun, nanti modal awal si korban ini juga akan dikembalikan. Sehingga dari inilah kemudian si korban merasa tertarik dan mengiyakan, menyetujui untuk melaksanakan kerjasama di bidang trading ini. Nah, dapat kami sampaikan bahwa perjanjian yang mereka lakukan dalam rangka kerjasama ini dibagi dalam 3 klaster perjanjian. Yaitu klaster perjanjian pertama itu dilaksanakan pada April 2021, di mana si korban telah menyerahkan uang sebanyak 50.000 US dollar kepada si tersangka, yang mana dengan tujuan seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Nah, dalam jangka waktu 8 bulan pertama, kerjasama ini masih berjalan baik. Jadi si korban masih terus memberikan, si tersangka masih terus memberikan keuntungan yaitu sebesar 2.500 USD kepada si korban. Nah, kemudian baru masuk di bulan ke-9 sampai bulan ke-12 ternyata tidak dibayarkan lagi. Nah, tapi masih ada kepercayaan karena si pelapor melihat atau korban ini melihat dia sudah sempat mendapatkan uang di 8 bulan pertama ini. Kemudian muncullah klaster 2 perjanjiannya. Nah, di klaster 2 ini si tersangka dengan modus yang sama, dengan tetap menawarkan uang modal untuk investasi di forex ini, kemudian dengan pembagian yang lebih besar, yaitu 50-50, 50%. Nah, hingga akhirnya si korban merasa tertarik lagi dan akhirnya kembali membuatkan perjanjian dan menyerahkan uang sebanyak 250.000 US dollar kepada si tersangka. Nah, kemudian ternyata berjalannya waktu sama sekali tidak ada pengembalian ini ya. Tidak ada pengembalian terkait dengan perjanjian yang kedua ini. Nah, kemudian masih berlanjut di klaster perjanjian yang ketiga dengan alasan si tersangka ini menyatakan bahwa dia akan membuat suatu usaha dan dari usaha ini nanti akan dapat keuntungan 5% sekaligus mengembalikan utang-utang yang sebelumnya tidak terbayarkan di perjanjian pertama dan kedua. Tapi ternyata ini juga hasilnya nol, itu bodong semua dan tidak terlaksana, dan hingga akhirnya dari pihak korban ini melaporkan kepada pihak kami terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh si tersangka. Nah, dapat kami jelaskan dari 3 klaster perjanjian ini semuanya dari uang yang telah diterima. Uang yang telah diterima korban, uang yang telah diterima tersangka dari korban, memang seperti contohnya yang perjanjian yang kedua 250.000 USD. Itu kalau kita kalkulasikan ataupun kita konversikan ke dalam rupiah
itu sekitar 3,5 miliar ya, 3,5 miliar rupiah. Nah, itu yang dipergunakan oleh si tersangka ini untuk kegiatan investasi trading itu hanya sekitar 1,5 miliar rupiah. Sementara yang sisanya itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk urusan di luar dari urusan investasi trading ini. Dan itu juga terjadi di kluster perjanjian pertama dan juga di yang ketiga. Hampir sama semua, uang yang diserahkan oleh si korban kepada tersangka ini dipergunakan bukan untuk keurusan dari investasi trading. Jadi mungkin hanya sekitar 30% atau 40% untuk investasi, sementara sisanya diduga telah digelapkan oleh si tersangka ini untuk kepentingan yang lainnya. Nah, dari hasil proses penyelidikan ini, hingga akhirnya kami dari Subdit 1 Indak telah melakukan beberapa langkah-langkah. Kita sudah melakukan peningkatan status dari penyelidikan hingga sekarang menjadi kasus penyidikan. Kemudian kita juga sudah melakukan penetapan status sebagai tersangka kepada saudara FFS yang merupakan warga negara India. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, saudara FFS ini akhirnya kita lakukan penangkapan dan setelah itu kita lakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini sudah 15 hari waktu berjalan penahanan, sehingga penyidik saat ini masih terus melengkapi berkas perkara tersebut untuk nantinya setelah lengkap nanti akan kita kirimkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian penyidik juga sudah melakukan langkah-langkah penyitaan. Kita sudah melakukan langkah penyitaan terhadap 3 perjanjian yang telah dibuatkan antara korban dan juga tersangka. Kemudian juga rekening koran dari tersangka juga sudah kita lakukan penyitaan. Dan juga yang paling penting sekarang saat ini kita telah berkoordinasi dengan PPATK terkait dengan tracing aset ya, karena dari rekening si tersangka ini uang yang tersisa itu hanya tersisa sekitar 1 juta rupiah, sehingga perlu dilakukan tracing aset lebih lanjut untuk mengetahui kemana sekarang uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan oleh si tersangka. Kemudian yang terakhir kita juga sudah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Indian Embassy, Kedutaan Besar India yang berdomisili di Jakarta, untuk memberitahukan terkait dengan penangkapan dan penahanan yang telah kita lakukan terhadap salah seorang warga negara India yang tentu saja pasti akan cukup menarik perhatian dari Kedutaan Besar India tersebut. Karena juga yang melaporkan adalah juga dari warga negara India. Nah, kemudian kenapa kami